Hai, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat, stay at home, dan jangan lupa menggunakan masker saat berpergian ya. Nah, materi pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu, tapi hari ini penjelasannya mengenai pengertian seni rupa tiga dimensi. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian seni rupa tiga dimensi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang diciptakan manusia dengan teknologi rupa sebagai media ekspresi gagasan seni. Kemunculan cabang seni rupa dapat memberikan keleluasan dalam mengungkapkan ekspresi ke dalam bentuk karya fisik yang memuat unsur estetis dan artistik. Selain memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, karya seni tiga dimensi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Adanya tambahan kedalaman inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Untuk lebih mengetahui hasil karya yang dihasilkan dari karya seni rupa tiga dimensi, ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi atau ketebalan. Yang kedua, dapat dilihat dari berbagai arah atau posisi. Yang ketiga, berdiri sendiri, tidak memerlukan bidang lain untuk penyajian. Yang keempat, ruang pada karya tiga dimensi bersifat nyata, bukan semu. Dan yang kelima, tahan lama karena terbuat dari bahan keras seperti kayu, semen, tanah liat, kering, dan logam. Contoh-contoh dari hasil karya seni rupa tiga dimensi sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seni patung. Seni patung merupakan bentuk padat yang diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi. 3 teknik yang dapat digunakan dalam seni patung yaitu teknik pahat, teknik membutsir, dan teknik cetak atau cor. Yang kedua yaitu seni keramik. Seni keramik merupakan suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. 4 teknik yang digunakan dalam seni keramik yaitu teknik putar atau butsir, teknik pijat, teknik gulung, dan teknik cetak. Yang ketiga yaitu anyaman. Anyaman dalam bentuk 3 dimensi yang ketahanannya baik yang umumnya dipakai adalah bambu, rotan, dan bahan sintetis. Hasil anyaman 3 dimensi dari bambu umumnya berupa perabotan rumah tangga, tetapi seiring berkembangnya zaman, kreativitas anyaman bambu kini merambah ke dunia fashion. Demikianlah penjelasan dari materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekarang mari kita bahas mengenai fungsi seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi pada umumnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan karya-karya seni rupa murni seperti patung, relief, dan monumen, serta seni rupa terapan atau desain dan kriya seperti desain industri, interior, kriya rotan, logam, kayu, dan sebagainya. Karya seni rupa tiga dimensi pada umumnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain berfungsi untuk sarana pakai atau yang digunakan manusia, karya seni rupa tiga dimensi juga memiliki fungsi sebagai sarana hiasan, peringatan, komunikasi, rekreasi, religi, dan artistik. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai fungsinya. Yang pertama, fungsi sebagai sarana hiasan. Fungsi seni rupa tiga dimensi sebagai sarana hiasan dapat kita jumpai pada karya tiga dimensi yang berwujud benda hias seperti vas bunga, guci penghias ruangan, piring hias dinding, atau pajangan di dinding, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai sarana peringatan. Fungsi seni rupa tiga dimensi sebagai sarana peringatan biasa berupa tugu atau prasasti. Contoh, monumen kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya tragedi gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau biasa kita singkat sebagai G30 SPKI. Nah, yang ketiga sebagai sarana belajar. Fungsi karya seni rupa tiga dimensi sebagai sarana belajar dapat kita jumpai dalam museum. Candi seperti relik Candi Borobudur merupakan karya tiga dimensi sebagai sarana belajar dan pengetahuan kita tentang kejadian masa lalu, masa Indonesia masih dalam bentuk kerajaan.
Yang keempat, berfungsi sebagai sarana rekreasi. Karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana rekreasi dapat kita jumpai pada karya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Yang kelima, berfungsi sebagai sarana religi. Karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana religi dapat kita jumpai pada Candi Borobudur, Candi Mendut, yang digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha terutama pada acara Waisak. Yang terakhir, yang keenam, berfungsi sebagai sarana artistik. Karya seni rupa dalam bentuk artistik biasanya digunakan untuk mengekspresikan perasaan maupun apresiasi seni rupa pembuatnya tanpa tujuan komersial. Fungsi artistik ini menurut jenisnya merupakan fungsi individu dari karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa yang berfungsi artistik dibuat oleh penciptanya hanya berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada intervensi dari sekelompok orang maupun individu lainnya. Dari berbagai macam fungsi yang dapat dihasilkan oleh karya seni rupa 3 dimensi di atas menunjukkan bahwa seni dapat tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi perjalanan hidup manusia.